Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita telah bangun pada pagi hari ini dengan semangat dan sehat dan selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 5 November 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1-5 demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 300 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal di padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Geret. Saudara-saudaraku, dapatkah kita membayangkan kehidupan Daud kini? Dalam renungan pagi kemarin kita menemukan Daud yang sedang tidak berdaya. Dari kehidupan yang dipuja-puji karena mengalahkan musuh berlaksa-laksa, kini berubah menjadi Daud yang kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, rumah, penasehat, sahabat karib, dan akhirnya harga dirinya. Kemarin kita telah renungkan bagaimana air ludah dibiarkannya meleleh ke janggut. Berpura-pura gila, menggores-gores pintu gerbang sebagai sesuatu yang dilakukan agar Daud keluar dari Gad. Lalu dari Gad ia pergi melarikan diri ke gua Adulam. Tempat ketiga ini yang dihuni Daud dalam pelariannya. Di sini ia mendirikan markasnya, menyambut saudara-saudaranya, menghimpun prajuritnya, dan orang-orang yang sedang dalam kesukaran. Namun gua tetaplah gua, tempat Daud merasakan kesepian yang luar biasa. Gua adalah tempat yang sepi dan terpencil. Saudara, tapi menarik sekali apa yang dikerjakan Daud di sini. Daud tidak berhenti hanya mengasihani diri sendiri, meratapi nasibnya dan marah terhadap diri dan orang lain. Ia mengambil waktu untuk memperhatikan saudara-saudaranya. Seluruh kerabatnya mengikuti dia, termasuk kedua orang tuanya yang sudah lansia. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Daud terhadap kedua orang tuanya sangat menarik. Bahwa Daud tetap memberikan perhatian yang cukup bagi seluruh anggota keluarganya. Ia tidak meremehkan keluarganya dan menunggu waktu baik untuk menolong mereka. Daud tak ingin kedua orang tuanya tetap tinggal bersamanya dalam pelarian di usia mereka yang sudah tua. Dan karena itu Daud menitipkannya kepada kenalannya di Moab dan berjanji bahwa ketika perubahan Tuhan membuatkan sesuatu baginya, ia akan menjemput kembali kedua orang tuanya. Saudara-saudaraku, menarik sekali dari apa yang dialami oleh Daud. Sampai di sini kita belajar beberapa hal. Bahwa ternyata melihat lebih jauh dari kesulitan, penderitaan dan sakit hati kita sendiri melampaui daripada hanya merenungi dan meratapinya. Mari saudara sekalian kita usir jauh-jauh perasaan mengasihani diri dan mari belajar peka untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain. Sekiranya Tuhan beranugerah, biarlah Dia mengizinkan kita berbagi dan menjadi saluran berkat serta penghiburan bagi mereka-mereka yang terluntah. Mungkin Tuhan inginkan kita mengalami hal-hal yang menderita supaya kita punya pengalaman yang kuat untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang bergumul dengan penderitaan mereka. Saudara, semakin kita menenggelamkan diri dalam pergumulan dan kesulitan orang lain, semakin kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi kesulitan itu sendiri. Dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu sebenarnya terjadi dalam hidup kita karena Ia ingin kita membereskan kehidupan pribadi kita. Ia sedang mengerjakan iman kita. Ia sedang mengerjakan rohani kita supaya semakin kuat berdiri teguh di dalam Dia. Saudara, mari kita lihat bahwa dalam penderitaan
Daud selalu memenuhi kewajibannya terhadap orang-orang terdekatnya. Daud mengingat orang tuanya. Daud tidak menunggu senang baru memberi perhatian kepada orang tua. Dalam keadaan susah dan terjepit sekalipun, Daud tetaplah seorang anak yang mengabdi kepada orang tua. Saudaraku, dalam prinsip ini kita belajar. Apakah kita juga tetap memberikan perhatian kepada orang tua? Sudahkah kita memberikan perhatian kepada sanak saudara kita terhadap orang-orang yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan? Mari kita berikan telinga untuk mereka, untuk mendengar apa yang mereka katakan. Mari kita berikan hati untuk berbelas kasihan kepada mereka. Marilah kita fokus pada panggilan hidup kita, bahwa tidak menunggu waktu baik, waktu suka, susah, dan waktu bahagia, barulah kita dapat melangkah untuk menolong orang lain. Dalam kesukaran pun ternyata kita dapat menerima orang lain dengan hati dan menolong mereka untuk keluar dari segala krisis yang mereka hadapi. Saudara-saudaraku, mari kita fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan yang baik, yang akan menolong kita keluar dari segenap permasalahan yang kita hadapi pada waktunya. Karena itu saudara, bagian kita seperti Daud adalah dalam segala kesukarannya, ia juga tetap mengingat Tuhan dan menghadirkannya dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian untuk belajar seperti Daud, yang melibatkan dia dalam segala hal, dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami prinsip firman hidup di pagi ini. Kami memang sadari ya Tuhan, bahwa selama kami berjuang di dunia ini, kami tidak akan pernah terluput dari masalah. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kepekaan rohani seperti yang dialami Daud ketika dalam pelarian di Adulam. Tempat untuk berbagi. Walaupun dalam keadaan yang sulit, tetapi tetap kita bisa membantu orang lain. Tetap kami bisa untuk membantu saudara-saudara kami. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus yang akan menolong kami, agar tugas tanggung jawab kami ini dapat kami lakukan dengan baik. Ya Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami. Segenap sahabat renungan pagi dimanapun mereka berada, yang selalu setia mendengarkan renungan pagi. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan, biarlah mereka mengalami pertumbuhan di dalamnya. Mereka bersedia untuk mengikut Tuhan dengan baik. Karena kami percaya hanya dengan menyerahkan hidup sepenuhnya dalam tangan-Mu, kami akan melihat hari-hari baik untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu ya Bapa, berkatilah supaya mereka juga tetap setia mengiring Tuhan dan tetap bisa berbagi hidup bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berseru kepadamu Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.